Ika. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan, saya Galuh Alia Putri, bidan yang berjaga pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan jika Ibu sudah boleh pulang ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu, untuk perawatan bayi sehari-hari gimana ya? Ya, kebetulan saya juga akan berbagi ilmu kepada Ibu dan Bapak untuk mengetahui bagaimana cara perawatan bayi sehari-hari. Kita simak bersama ya Bapak dan Ibu. Iya. Yang pertama, cara pemberian ASI. Nah, ASI itu diberikan sesuai dengan keinginan bayi. Jadi, kalau sekiranya bayi menangis atau ingin menyusu, susukan saja tidak apa-apa. Karena untuk pemberian ASI kepada bayi itu tidak terjadwal ya, seperti yang di sini. Tidak terjadwal, jadi kapanpun bayi menginginkan ASI segera diberikan saja, tidak apa-apa. Kemudian jikalau bayi setelah menyusu itu tidur, kemudian tidak bangun selama 2 jam, itu dibangunkan saja, tidak apa-apa, untuk kemudian nanti bayi menyusu. Kemudian susu ASI itu diberikan mulai dari hari pertama kelahiran. Jadi kalau hari pertama hari pertama itu susu ibu belum keluar, maka disusukan terus saja supaya merangsang pengeluaran ASINya juga. Kalau tidak diminumkan, ya tidak akan keluar. Jadi susukan terus supaya ASINya keluar ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bayi itu dianjurkan agar selalu dengan ibu. Karena apa? Jikalau bayi selalu dengan ibu, maka bayi akan merasa aman, nyaman, dan tentunya merasa hangat. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kebersihan bayi? Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama ada prinsip hangat dan kering. Jadi, jika dirasa popok bayi itu basah atau diapersnya penuh, itu segera diganti supaya bayi tidak merasa kedinginan ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika popok dirasa penuh atau basah, selimutnya basah, maka segera diganti ya, supaya bayi tidak kedinginan. Kemudian yang selanjutnya, memastikan bayi tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi kita bagaimana caranya supaya bayi itu tidak merasa panasan dan kedinginan. Jadi kalau semisal di siang hari, kalau bisa bayi itu dipakaikan baju yang tidak gerah ya, menggunakan kain yang tidak gerah. Kemudian kalau malam juga menggunakan baju yang panjang dan yang hangat. Kemudian selanjutnya saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengganti kasa tali pusat. Kebetulan ini ada prinsip yang terbaru, jadi saya akan menyampaikan prinsip yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Jadi prinsip mengganti tali pusat atau perawatan tali pusat pada bayi itu sejatinya ada prinsip bersih dan kering. Jadi kita pastikan kasa yang ada di tali pusat bayi itu kita pastikan kering dan bersih, gitu ya. Jadi jangan sampai ada bau atau cairan-cairan dari tali pusatnya itu menandakan ada tanda bahaya dari tali pusat tersebut. Takutnya tali pusat tersebut terinfeksi Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Di sini ada beberapa cara ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, memastikan air raksa di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian memasang termometer di ketiak bayi, menyenangkan tangan bayi, kemudian menunggu selama 5-10 menit. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih cara membaca termometer? Di sini sudah dituliskan suhu 36 derajat Celcius lebih dari 3 strip. Satu strip nilainya 0,1 sehingga suhunya 36,3 derajat Celcius. Sudah ada contohnya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama, ada pernafasan sulit. Jikalau bayi dirasa sulit bernafas, nafasnya terengah-engah,
itu Bapak dan Ibu patut waspada ya Bu ya. Boleh dibawa ke bidan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya jika suhu bayi terlalu dingin atau panas, suhu bayi itu normalnya suhu tubuhnya itu 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jikalau lebih dari itu, Bapak dan Ibu wajib waspada ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, waspada warna kulit kuning, biru atau pucat. Kalau Bapak dan Ibu merasa bayinya berwarna kuning, itu bisa dikonsulkan kepada bidan terlebih dahulu, tidak apa-apa, karena takutnya nanti bayi ditakutkan terkena hiperbilirubin atau ikterik. Selanjutnya jika bayi biru dan bayi pucat itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada tali pusat, infeksi pada tali pusat. Ini ya, ada contohnya Bapak Ibu ya. Tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan atau darah, itu ditakutkan infeksi. Nah, yang pertama, tanda bahaya infeksi pada tali pusat ya, tercium bau yang tak sedap dari tali pusat bayi, kemudian adanya darah yang keluar secara terus-menerus, kemudian timbul ruam merah atau bengkak di sekitar pangkal tali pusat, terlihat nanah atau cairan lengket jernih, kemudian pada beberapa kasus disertai keluhan sistemik seperti demam dan malas minum. Nah, itu adalah contoh tanda bahaya dari infeksi tali pusat. Jika ada tanda-tanda bahaya seperti ini, maka Bapak dan Ibu disarankan langsung saja pergi ke rumah sakit ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Ya, baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.